Nah, ini adalah jengkol. Dan jengkol ini ya saya tidak beli, saya petik sendiri di pohonnya di belakang rumah saya. Dan saya akan masak menjadi gulai tempoyak. Nonton terus hingga selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam Kuliner Sumatera. Nah, yang saya pegang ini adalah jengkol. Dan ini masih muda ya. Dan jengkol ini saya tidak beli, kebetulan ada di belakang rumah saya pohon jengkol ya. Dan saya petik sendiri. Dan kemudian saya akan masak bersama udang yang saya beli tadi di pasar ya. Oke, sekarang saya akan keluarkan isi jengkol terlebih dulu ya. Kemudian saya potong ataupun saya pisahkan yang bagian kiri dengan yang kanan ya, alias dipotong dua. Dan biasanya kalau jengkol seperti ini ya, kalau yang muda memang biasanya digunakan ataupun enaknya dimasak dengan tempoyak ataupun juga dimasak dengan asam pedas. Yang biasanya kalau di tempat saya di Pasaman Barat itu adalah memang dikatakan favorit ataupun menu-menu yang biasanya banyak di restoran ataupun rumah makan di sini ya. Sebut saja rumah makan yang ada di sini memang kebanyakan menggunakan kalau jengkol muda memang untuk gulai tempoyak ataupun gulai asam pedas. Nah, jengkol muda yang saya sudah keluarkan dari kulitnya ya, dan yang ini kulit yang di luar ini ya, yang warnanya kehitam-hitaman itu ya, dan itu adalah mengandung getah. Dan tangan kita ataupun tangan saya tadi pun juga kena getah ya. Tapi setelah kita selesai, cepat-cepat dibersihkan, dan kalau boleh juga dibersihkan tangan dengan sabun, dikasih sabun sedikit ya, dan itu senang saja untuk menghilangkan getah tersebut ya. Nah, ini di dalam piring ini ya, di dalam piring ini saya sudah kasih air. Nah, ini adalah getahnya ya, kelihatan coklat, dan saya cuci dengan air, dan saya tidak menggunakan sabun ya, saya cuci dengan air saja karena ini baru saja saya menyelesaikan memotong, jadi tidak kering, masih basah ya, jadi senang untuk menghilangkan. Kalau sudah kering agak sedikit susah. Nah, ini adalah jengkol yang saya sudah kupas tadi ya. Dan ini kalau kita ingin membuang kulit arinya yang saya sudah rendam tadi ya, dan ini kita tinggal mengelupaskan saja ya, karena ini tadi saya sudah rendam, jadi kulit ari dan isinya itu senang untuk ditanggal ataupun dicabut. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Dan ini adalah salah satu tips-tips kalau kita memasak jengkol. Oke, sekarang jengkol saya sudah bersihkan, saya sudah siap, dan sekarang kita akan masak. Dan saya akan masak bersama udang. Nah, ini adalah saya sudah masukkan tadi tempoyak dan juga cabai merah ya, cabai merah, dan juga ada sedikit bawang merah, dan juga daun kunyit dan daun serai. Oke, setelah mendidih saya akan masukkan. Dan ini adalah jengkol muda yang saya petik tadi ya, dan saya juga sudah bersihkan ya, saya sudah cuci bersih. Dan kalau kita masak gulai tempoyak ataupun asam pedas, dan ini adalah identik dengan rasa pedas ataupun rasa asam ya. Seperti tempoyak ini adalah rasa asam durian. Dan pedas memang adalah salah satu boleh dikatakan ciri khas masakan ini ya, yang asam pedas dan juga tempoyak. Seperti yang terlihat di kuali yang saya masak sekarang ya. Dan tadi saya bubuhkan hanya satu
sendok makan cabai giling ya. Nah, sekarang saya masukkan udang kecil ya, dan ini adalah udangnya tidak terlalu besar ya, dan udang ini saya beli tadi di pasar, dan saya juga tidak tahu 1 kilo berapa ya, saya hanya beli 10 ribuan saja ya, 10 ribu saya beli dan dikasih sedikit. Dan ini adalah untuk saya masak, mencoba ya masak asam durian ataupun tempoyak. Nah, kelihatan memang berwarna merah ya, karena biasanya kalau kita masak tempoyak ataupun asam pedas memang identik dengan rasa pedas dan juga rasa asam ataupun masam. Nah, kalau kita masak gulai tempoyak seperti ini ya, dan ini adalah tidak memakan waktu lama karena tidak banyak yang akan kita masak, dan juga biasanya prosesnya memang sebentar. Nah, seperti sekarang ya sudah terlihat mendidih, dan yang saya masukkan yang di awal tadi jengkol itu pun sudah boleh dikatakan separuh masak ya, dan sudah hampir masak, dan juga udang saya sudah masukkan. Dan biasanya kalau kita masak udang tidak boleh dimasak terlalu lama ya, karena teksturnya akan berubah, akan menjadi lembut ataupun hancur ya. Dan ini setelah saya masukkan beberapa menit, kemudian saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini juga tergantung dari selera masing-masing ya. Kalau tidak suka masin ataupun mengurangi garam, ataupun juga tidak suka Ajinomoto, boleh ditukar dengan bumbu lainnya ya, dan boleh juga ikut selera masing-masing. Oke, sepertinya sudah berubah warna ya, dan juga sudah masak. Karena masak udang seperti yang saya ceritakan tadi ya, tidak boleh lama, nanti akan hancur. Nah, inilah penampakan gulai tempoyak, udang dan juga jengkol. Sekarang giliran makan. Nah, ini ada nasi putih 1 ongko besar, dan juga dan juga ada ulaman timun ya. Kemudian yang saya masak tadi gulai tempoyak, jengkol dan udang. Sekarang giliran saya makan ya, dan saya akan makan. Dan ini adalah nasi masih panas, saya pun baru siap masak. Oke, saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti terlihat di sini ya, berwarna merah, dan ini memang sedikit pedas seperti yang saya ceritakan tadi ya. Gulai tempoyak ataupun asam pedas, dan itu memang identik dengan rasa pedas dan juga rasa masam-masam manis. Nah, seperti ini juga rasa-rasa pedas, dan juga ada rasa-rasa sedikit asam manis, rasa-rasa tempoyak. Mungkin ada juga yang sudah pernah makan ya, ataupun kalau di tempat saya di sini di Pasaman Barat ataupun di Ranah Minang umumnya ya, dan gulai tempoyak ini adalah hal yang biasa yang kita masak sehari-hari. Dan mungkin di luar sana banyak yang tidak mengetahui kalau tempoyak itu adalah berasal dari durian yang sudah diasamkan ataupun sudah diperam, dan durian yang jatuh dari pohon. Dan seperti ini ya, ini adalah durian asli yang saya jadikan tempoyak sendiri ya. Dan ini tempoyak tidak beli, karena beberapa hari yang lalu di sini ya musim durian, dan saya dapat durian jatuh dari pohonnya, kemudian saya bikin tempoyak atau saya asamkan. Nah, inilah saya mencoba masak tempoyak. Dan seperti tadi ya, mungkin di luar sana, di luar dari Sumatera Barat mungkin tidak mengetahui kalau tempoyak itu apa. Nah, tempoyak sekali lagi ya saya jelaskan adalah durian yang sudah matang ataupun sudah masak ya, yang buah durian itu kita asamkan, diperam kira-kira 2 atau 3 hari. Setelah itu kita boleh masak bersama gulai seperti gulai ini ya. Ini adalah gulai tempoyak.
Gulai tempoyak ini adalah merupakan salah satu kuliner ataupun gulai ciri khas dari Sumatera Barat ataupun ranah Minang ya. Dan ini juga adalah biasanya kebanyakan gulai tempoyak ini muncul adalah ketika musim durian. Karena ini adalah bahan utamanya adalah tempoyak. Tempoyak sendiri adalah berasal dari durian, dan kalau tidak musim durian susah ataupun sukar mencari tempoyak di pasar ataupun di mana-mana tempat ya. Dan sekarang adalah musim durian di sini, dan tempoyak ini senang kita cari di pasar kalau kita ingin membuat ataupun memasak gulai seperti ini ya, gulai tempoyak. Nah, seperti terlihat saya makan sekarang memang ada pedas. Karena ini adalah saya ceritakan seperti di awal tadi ya, gulai tempoyak memang identik dengan rasa pedas dan juga rasa asam manis, rasa-rasa durian yang sudah diasamkan, dan juga ada sedikit rasa-rasa manis. Dan tadi saya lupa kasih sedikit gula. Biasanya saya akan bubuh secubit gula ya, dan itu adalah untuk pereda pedas, dan tadi saya lupa ya. Dan ini memang pedas, seperti terlihat juga ya, warna merah seperti ini memang pedas. Nah, saya minum dulu ya sebentar, karena ini memang pedas. Dan ini memang pedas ya, tapi gimana ya, rasa-rasa pedas itu tapi enak. Walaupun pedas tapi kita rasanya pengen nambah. Nah, itulah kira-kira ya. Oke sahabat-sahabat semua yang setia dengan channel saya, terima kasih Anda sudah menonton ya. Dan jika Anda suka dengan video saya, mohon subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Dan juga boleh komen-komen yang mungkin saya boleh jadikan untuk referensi untuk membuat video ataupun bagaimana seterusnya ya. Oke, terima kasih, dan kita jumpa lagi di video-video seterusnya. Dan sekarang terlihat ya, nasi saya hanya tinggal beberapa suap lagi ya, seperti yang saya ceritakan tadi juga. Dan ini memang pedas, tapi walaupun pedas rasanya pengen nambah karena enak, dan memang ini adalah enak, dan ini boleh dicoba sendiri di rumah ya. Gulai tempoyak, jengkol, dan juga ikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.